tidak berkelahi dengan teman atau tidak bertengkar dengan teman. Yang kedua, ketika kalian ingin bertanya harus mengacungkan jari. Yang ketiga dari kelompok seni, ketika berbicara tidak boleh dipotong. Jelas? Oke, sebelum itu kita nyanyikan lagu dulu, lagu wajib nasional. Apakah kalian pernah membaca buku cerita? Buku cerita apa yang sudah pernah kalian baca? Maling Kundang. Katakan dulu. Apa Mbak Kuila? Maling Kundang. Ceritanya tentang apa? Anak yang durhaka, lalu kepada orang tua, setelah itu dikutuk menjadi batu. Ada lagi yang pernah membaca buku cerita? Oke. Bawang putih dan bawang merah. Ya, mungkin nanti bisa kalian baca lagi yang ada di belakang sama yang di perpustakaan. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui media shadow puppet, siswa mampu menentukan 3 unsur intrinsik dengan tepat. Kita bagikan ini modul ajar. Jadi di sini nanti ada ringkasan materi yang untuk hari ini. Jadi kita kolaborasi dengan seni budaya terkait pembuatan shadow puppet. Selanjutnya yaitu macam-macam unsur intrinsik. Ada berapa? Ada Apa saja? Dan amanat. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Setelah ini, Bu Rita akan membagi kalian ke dalam kelompok. Karena sudah terbentuk kelompoknya, kalian akan Bu Rita bagikan LKPD dan buku cerita. Nah, nanti mengambil 1 buah buku untuk mencari intrinsipnya, lalu kalian tuliskan nanti ke dalam di dalam LKPD. Oke, shadow puppetnya apakah sudah selesai semua? Masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil shadow puppet. Pada suatu hari, Kancil bertemu dengan harimau. Karena Kancil takut dengan harimau, lalu Kancil membuat rencana untuk menipu harimau agar Kancil bisa melarikan diri dari harimau. Aduh, gimana ya? Yaudah. Setelah berhasil menipu harimau, si Kancil terus berlari dengan kencang masuk ke dalam hutan. Ia begitu takut kalau harimau mengejarnya. Nafas Kancil terengah-engah. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat dan minum di dekat sungai. Blub, blub, blub. Sesekali ia menengok kanan kiri, takut ada harimau yang akan memergokinya. Setelah puas beristirahat, Kancil kembali melanjutkan perjalanan karena sudah hampir gelap. Ia berlari dengan kencang kembali. Kancil terus berlari dengan kencang tanpa memperdulikan di sekelilingnya, termasuk sebuah sumur tua yang ada di depannya. Ia terus berlari hingga tanpa sadar ia terperosok ke dalam sumur tua itu. Aduh, tolong, gimana aku? Sementara di dalam sumur yang sedikit berisi air itu, Kancil sangat kaget. Ia merasa sangat bodoh karena berlari tidak melihat sekitarnya.
berusaha semaksimal mungkin. Namun, usahanya tetap gagal. Kancil yang terkenal pintar itu sedikit kebingungan jika harus berada di dalam sumur. Ia hampir putus asa karena sumur itu begitu dalam. Kini ia dapat menunggu pertolongan dari hewan lain. Sementara di atas sumur, seekor serigala sedang kehausan dan mendekati sumur tua itu sambil bernyanyi kegirangan. Nyanyian serigala itu terdengar oleh Kancil yang di dasar sumur. Segera saja ia memanggil serigala. Serigala, serigala, panggil Kancil. Serigala terkejut mendengar suara Kancil dari dalam sumur. Kancil, kenapa kamu di situ? Tanya serigala. Aku sedang mengambil banyak mutiara di sini. Maukah kamu membantu aku mengambilnya? Ucap Kancil. Serigala yang terkenal rakus itu pun berpikir, wah, mutiara. Aku bisa kaya kalau aku bisa mendapatkannya. Baik Kancil, aku akan segera membantumu, teriak serigala. Kemudian menurunkan timba air dan menaiki timba sapinya. Mengetahui timba sudah diturunkan, Kancil segera menaiki timba itu. Serigala, cepat! Kamu naik ke timba itu karena mutiaranya begitu banyak, teriak Kancil. Tubuh Kancil langsung naik ke atas setelah serigala menaiki timba satunya itu karena tubuh serigala lebih besar. Ketika berpapasan, Kancil berteriak, terima kasih serigala, kamu sudah menolongku. Iya Kancil, sama-sama. Aku akan membantumu mengambil mutiara itu. Melangkahnya ke atas. Tanpa sia-sia, teriak serigala kegirangan. Yeay, aku akan mendapat mutiara yang sangat banyak. Aku akan kaya. Sampai di dasar sumur, serigala mencari-cari, tapi mutiara itu tidak ditemukan. Ia begitu marah karena ia sadar bahwa ia sedang ditipu Kancil. Ih, Kancil, awas kamu ya. Sementara Kancil yang sampai di atas begitu gembira, ia meninggalkan serigala yang berteriak memanggilnya. Akhirnya aku bisa keluar juga, walaupun serigala telah kutipu. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pet yang berjudul Kesombongan Jerapah. Pada suatu hari di sebuah hutan yang dipimpin oleh raja hutan yang amat sangat baik. Raja itu adalah singa. Dia memiliki seorang putri Helena yang sejati. Sudah diberikan berbagai pengobatan, namun tidak juga sembuh. Hingga suatu hari sang raja membuat maklumat. Barang siapa yang berhasil mengambil anggur kuning, aku akan memberikan mahkota dan emas yang berlimpah. Kawan-kawan, apa kalian mengikuti sayembara ini? Kamu sendiri apa ikut wahai jerapah? Tentu saja aku akan ikut dan pastinya aku yang akan memenangkan sayembara ini. Kamu jangan sombong jerapah. Untuk kawan-kawan, ayo ikuti sayembara ini dengan baik. Di pagi hari, semua binatang berkumpul di depan istana dan tibalah sang raja hutan memberikan pengarahan. Rakyatku semua, para peserta harus memetik anggur kuning yang berada di atas bukit dan memberikannya kepada jerapah yang dari awal yakin akan memenangkan sayembara ini dengan bangganya berkata,
Lihat saja, aku pasti akan memenangkannya. Lihat saja nanti jerapah, pertandingan belum juga dimulai. Pertandingan pun dimulai. Semua binatang dengan sigap berlari menuju bukit. Namun sayang, dalam separuh perjalanan hampir semua binatang mengalah karena medan yang sangat sulit. Kini tinggal jerapah dan kelinci yang bertahan. Jerapah di posisi terdekat, kemudian disusul oleh kelinci. Namun tiba-tiba kaki jerapah kambuh, tidak bisa digerakkan. Ia pun akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Akhirnya hanya kelinci yang bisa bertahan dan dengan mudahnya mengambil anggur. Saat ia kembali ke istana, ia bertemu dengan jerapah yang sedang sakit. Jerapah, apa yang terjadi padamu? Kakiku sakit. Kakiku sakit sekali. Aku kram. Mungkin aku tadi terlalu semangat hingga aku lupa untuk pemanasan. Anggur kuning itu segera diberikan kepada anak raja. Sang anak pun langsung memakannya. Tak berselang lama, sang anak raja sembuh dari penyakitnya. Ia pun begitu senang. Sang singa begitu senang melihat anaknya sehat kembali. Semua binatang juga bersorak kegirangan. Kemudian sang raja singa segera memberikan hadiah yang dijanjikan kepada kelinci. Sementara itu jerapah langsung mendekati kelinci. Ia berterima kasih telah menolongnya. Dan ia juga berjanji tidak akan berlaku sombong lagi. Aku meminta